Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tumbuhan Eleocarpus master King. Eleocarpus adalah marga tropis dan subtropis hijau sepanjang tahun pohon dan semak. Sekitar 350 jenis didistribusikan dari Madagaskar di barat melalui India, Asia Tenggara, Selatan Cina, dan Jepang. Melalui Australia untuk Selandia Baru, Fiji, dan Hawaii di timur. Pulau Kalimantan dan Papua Nugini memiliki konsentrasi spesies terbesar. Pohon-pohon ini terkenal dengan buahnya yang menarik seperti mutiara yang seringkali berwarna-warni. Ciri penting dari keluarga ini adalah gugusan bunga yang terkulai, seringkali berenda. Banyak spesies terancam, khususnya oleh kehilangan habitat. Di daerah Darjeeling dan Sikkim, buah dari beberapa spesies Eleocarpus disebut bedresi dan digunakan untuk membuat acar dan chutney. Benih dari Eleocarpus genitrus digunakan untuk membuat rudaksa, tipe dari tasbih Hindu. Berikut adalah gambar dari tanaman tersebut. Eleocarpus yang namanya berasal dari Yunani, berarti berbuah zaitun, atau dengan buah yang menyerupai buah zaitun. Selanjutnya, fungsi tumbuhan yang akan dilanjutkan oleh Kamega. Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa tumbuhan dari genus Eleocarpus telah banyak dikenal dan digunakan sebagai tumbuhan obat Sakat et al. Pada tahun 2009, yang menyebutkan bahwa tumbuhan Eleocarpus genitrus telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengobati stres, anxiety, depresi, penyakit saraf, epilepsi, migrain, asma, hipertensi, artritis, dan kerusakan hati. Hardanian, Nandi dan Kumar pada tahun 2015 juga menyebutkan bahwa Eleocarpus genitrus digunakan dalam pengobatan Ayurvedik untuk mengatasi tekanan darah, asma, kerusakan mental, diabetes, dan kerusakan saraf. Tumbuhan Eleocarpus spirysus juga direkomendasikan untuk mengobati penyakit asma bronikal oleh masyarakat India atau Singh dan Asia pada tahun 2015. Salah satu spesies dari jenis Eleocarpus yang banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional adalah Eleocarpus mastersi King. Tumbuhan ini terdistribusi secara luas di daerah Provinsi Riau dan dikenal dengan nama sigoga. Oleh masyarakat setempat, kulit batang dari tumbuhan ini digunakan sebagai obat untuk mengatasi diabetes dan hipertensi. Selanjutnya akan dibaca oleh pembaca yang lain. Oke, terima kasih Kamega. Status konservasi. Status konservasi spesies adalah indikator kemungkinan untuk spesies yang masih ada dan tersisa hingga saat ini atau masa depan. Status konservasi juga dapat diartikan sebagai status perkembangbiakan atau dari jenis spesies tertentu, baik itu tumbuhan maupun hewan yang sudah menjadi tumbuhan atau hewan yang dilindungi. Banyak faktor yang digunakan untuk menentukan status konservasi suatu spesies. Tidak hanya spesies yang tersisa, tetapi juga seluruh peningkatan atau penurunan populasi dari waktu ke waktu, tingkat keberhasilan perkembangbiakan, dan ancaman-ancamannya. Status konservasi biasanya dikeluarkan oleh pemerintahan atau lembaga non-pemerintah yang memiliki perhatian pada keanekaragaman hayati. Status konservasi yang paling banyak dijadikan rujukan secara global diantaranya the IUCN, Red List of Threatened Species, dan CITES Appendix. Status yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut tidak mengikat secara hukum sampai suatu negara mengadopsinya dalam sistem hukum masing-masing. Biasanya berbentuk undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan suatu negara atau otoritas di bawahnya. Status konservasi bertujuan untuk melindungi dan melestarikan spesies makhluk hidup. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abel. Upaya pelestarian. Banyak hal yang dilakukan dalam mengupayakan pelestarian lingkungan. Salah satunya ialah dengan konservasi. Apa itu konservasi?
Konservasi adalah usaha yang dilakukan untuk tetap melestarikan flora ataupun fauna serta pemeliharaan ekosistem hidup mereka. Terdapat 3 tujuan dalam konservasi sumber daya alam. Yang pertama, menjaga berlangsungnya proses ekologis dan sistem kehidupan. Yang kedua, menjaga keanekaragaman genetika flora ataupun fauna. Yang ketiga, menjamin kelestarian pemanfaatan makhluk hidup dan ekosistem. Tujuan dari konservasi bukan hanya memindahkan atau menanam kembali para tumbuhan yang langka, bukan hanya meletakkan dan menanam kembali di sebuah lahan yang mendukung daerah penanaman tumbuhan langka tersebut. Tetapi dalam konservasi, kita juga perlu merawat ekosistemnya. Bagaimana kita menjaga dan membentuk habitat dan lingkungan para tumbuhan, khususnya tumbuhan yang langka, agar tetap bisa berkembang biak dan terjaga kelangsungan hidupnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.